Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Yang menjadi tema renungan kita pada saat ini adalah firman menjamah dan mengubah hati. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 11-13. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen mempunyai Alkitab. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka hidupnya tidak mengalami perubahan. Firman Tuhan bukanlah hanya hiasan dalam rak buku ataupun hanya sebagai simbol saja. Akan tetapi Alkitab hendaknya terus dibaca, direnungkan dan dilakukan. Karena Alkitab mempunyai daya atau kuasa untuk mengubah hati setiap orang percaya. Dalam kebenaran nats ini kita akan ditunjukkan mengenai kebenaran. Yang menjadi poin pertama adalah pentingnya meluangkan waktu untuk merenungkan firman. Jika kita membaca akan firman Tuhan, maka kita akan belajar takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan 17 ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jika kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan jalan keselamatan. Kita bisa melihat dan membaca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 24-40 tentang Filipus yang membaptiskan sida-sida dari Ethiopia setelah sida-sida itu membaca firman Tuhan. Bagaimana seseorang dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan jika dia belum pernah mendengar firman Dia? Di dalam Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Yang menjadi poin kedua adalah tantangan untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak ada batasan waktu bagi seseorang yang merenungkan firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk merenungkan firman Tuhan perlu tekad yang keras dalam Mazmur 119 ayat 15. Yang menjadi poin ketiga adalah jadilah pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa pertolongan datang saat kita melakukan firman-Nya. Dalam Ulangan 30 ayat 9-10. Firman Tuhan harus dilakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 58. Kita memiliki hati yang kuat saat melakukan firman-Nya. Dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang memberikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala ada sebagian orang yang memandang perilaku kita tetap sama seperti belum percaya. Hal ini dapat dilihat dari tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kita. Hal tersebut menandakan kita belum berubah. Sebagai Kristen sejati, kita harus berubah, belajar dari firman-Nya, merenungkan dan melakukan, maka hidup kita pasti diubahkan. Seperti air yang menetes jatuh di atas batu, lama-kelamaan batu tersebut akan pecah juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga firman Allah diibaratkan sebagai air yang dapat memberikan kepuasan bagi yang dahaga, menyejukkan bagi yang kepanasan, dan menghancurkan kekerasan hati, sehingga diubahkan menjadi pribadi yang berkenan di hadirat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan.
Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tiap-tiap hari kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.